Pada part ke-174 diambil dari Light Novel bab 395 sampai dengan 396 Perjamuan Pedang Kaisar. Tidak mungkin mempertahankan Taman Pedang dalam keadaan perang dan memblokir seluruh wilayah Hufester. Hal ini disebabkan karena perang belum benar-benar meletus. Sebanyak otoritas yang dimiliki klan Rankandel seperti klan penguasa Hufester. Mereka tidak bisa terus menekan kenyamanan seluruh penduduk tanpa pembenaran khusus. Apalagi penyebab kejadian sudah tersebar di kalangan warga dan mata-mata colon. Rumornya Jin Rankandel lah yang menyebabkan kecelakaan itu. Dan rumor tersebut menyebar seperti pelampung yang muncul kembali ke permukaan. Tidak peduli seberapa besar tekanannya, berita tentang Jin beredar di kalangan penduduk Hufester. Bermula dari kabar bahwa pembawa bendera ke-12 sedang sakit kritis. Dan rumor bahwa telah terjadi pemberontakan di Taman Pedang. Yang bisa diartikan berbeda tergantung sudut pandang seseorang. Rumor berbahaya bahkan menyatakan bahwa pembawa bendera ke-12 telah mengalahkan semua pembawa bendera dan bahkan menekan penjabat ibu pemimpin. Di tengah banyaknya rumor yang beredar, Rankandel harus mengambil keputusan. Pada akhirnya, sebelum Jin terbangun dan sebelum seminggu berlalu, Rankandel mencabut semua blokade dan mengembalikan Hufester ke keadaan semula. Kecuali jika mereka ingin melenyapkan Jin, lebih baik kebenaran yang berkurang itu disebarkan, bukan rumor. Jin Rankandel, pembawa bendera ke-12 Rankandel. Ahli pedang terhebat di benua itu, telah menghancurkan Taman Pedang. Keluarga pendekar pedang awalnya adalah anggota pendekar pedang ajaib. Deklarasi yang mendebarkan dan penuh gejolak untuk memulihkan status Rankandel sebagai keluarga pendekar pedang ajaib bergema di seluruh Hufester. Identitas sebenarnya dari petir yang digunakan Jin Rankandel. Di masa-masa awalnya sebagai pembawa bendera sementara adalah kekuatan suku Beasmen kuno yang telah menghilang ribuan tahun yang lalu. Akankah Rankandel menganggap Jin Rankandel sebagai pengkhianat atau pembawa bendera evolusi? Aku akan menjadi patriark, sebuah kalimat yang bergema di Taman Pedang. Dilaporkan juga bahwa pembawa bendera ketiga, Luntia Rankandel, juga telah membuat pernyataan yang sama. Kemungkinan terjadinya pertarungan tiga arah dalam suksesi Rankandel sangat tinggi. Deklarasi tersebut menyebar dengan cepat. Pembawa bendera keempat, Diffus Rankandel, dan pembawa bendera ketujuh, Mary Rankandel, menegaskan kembali tekad mereka untuk tidak menyerahkan tahta. Apakah ini akan menjadi pertarungan lima arah? Bagaimana dengan posisi pembawa bendera kedua, Joshua Rankandel? Di manakah Jin Rankandel yang ingin ditemui penduduk Hufester? Sejak blokade dicabut, barang-barang menyebar dengan cepat. Seperti biasa, dipimpin oleh Dino Zaglan, para jurnalis yang bersimpati pada Jin tak henti-hentinya beberapa saat. Kemunculan seorang hero memang selalu menggembirakan. Masyarakat sangat antusias dengan Jin Rankandel sejak insiden Kerajaan Suci. Dan namanya sudah lama diidentikan dengan pahlawan. Awalnya, Rankandel tidak akan membiarkan artikel media seperti itu luput dari perhatian. Namun, pada saat ini, penindasan terhadap media cukup memberatkan. Tidak ada gunanya membunuh mereka yang merupakan teman Jin. Sebaliknya, hal itu bisa merugikan. Terlebih lagi, artikel serupa sudah muncul di luar Hufester, membuat kehadiran Jin tidak mungkin disembunyikan. Tentu saja, di samping kata-kata pujian yang tak ada habisnya. Jurnalis yang berpihak pada Jin juga menjalani hari-hari yang penuh gejolak. Apakah Rankandel benar-benar keluarga pendekar pedang ajaib? Rumor yang tidak berdasar. Rankandel adalah keluarga yang telah menjadi penakluk benua hanya dengan pedang. Mungkinkah pembawa bendera ke-12 berani menodai sejarah kejayaan itu? Menyangkal keabsahan keluarga sama dengan pemberontakan. Dan saat itulah penilaian tegas Rankandel diperlukan. Keterbatasan dari pendekar pedang ajaib telah diuji secara ekstensif dalam sejarah manusia. Jadi tidak perlu tertipu oleh cerita-cerita berlebihan dari pembawa bendera ke-12. Menganggap hal ini hanya sebagai bentuk pemberontakan adalah tindakan yang sangat radikal.
Mereka yang menyebutnya hanya sebagai radikal, harus dipenggal kepalanya dengan kapak dan dipajang di pintu masuk Taman Pedang. Sementara pembawa bendera berpangkat lebih rendah membuat deklarasi patriarki, pembawa bendera kedua tetap teguh. Pembawa bendera kedua menyemangati para pembawa bendera yang berpangkat lebih rendah, dengan mengatakan, persaingan yang sehat selalu diperlukan, dan menunjukkan martabat yang layak bagi patriark berikutnya. Di mana orang gila itu sekarang? Hapus status Jin Rankandel sebagai pembawa bendera. Di tengah artikel-artikel yang memuji dan keji yang menggemparkan dunia, ada satu hal yang sama-sama menarik perhatian kedua belah pihak. Di mana Jin Rankandel sekarang? Setelah mengunjungi Taman Pedang, satu-satunya berita adalah bahwa Jin telah meninggalkan Taman Pedang, dan keberadaannya masih belum diketahui. Hahaha. Zippley, Menara Ajaib Pertama, Menara Cerita. Seperti biasa, Clear Zippley duduk di depan bola kristal di lantai paling atas, menghabiskan waktu. Di sebelahnya, beberapa surat kabar dari berbagai negara bertumpuk sembarangan, bertentangan dengan apa yang diketahui publik. Ada ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya. Dia menggarisbawahi surat kabar saat dia membacanya. Tidak salah lagi, dia adalah seorang bangsawan dengan rambut perak. Apa yang lucu lagi? Kadun, sang naga api, sedang memanggang tusuk sate setinggi hampir 5 meter dengan nafasnya yang berapi-api. Berdiri dalam jarak yang cukup jauh. Meski wujud aslinya, wajahnya dipenuhi rasa kesal. Aku pernah merasakannya sebelumnya, anak bungsu Rankandel selalu menarik. Menarik? Apakah kamu sudah gila? Kenapa tidak? Di usianya, dia sendirian membuat Rankandel menjadi berantakan. Bahkan aku tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan. Sungguh menakjubkan, bukan? Ratakan! Kadun dengan marah menggigit tusuk sate yang sudah matang. Berapa banyak kerusakan yang kita derita karena bocah sialan itu? Kakakmu meninggal, dan Demon God Orb dihancurkan. Belum lagi aliansi kita dengan Kinselo. Insiden Kerajaan Suci. Aku bahkan tidak berani menyebutkannya. Dan baru-baru ini, kami kehilangan mata-mata Black Knight, Clear. Termasuk fakta bahwa kita kehilangan beberapa Spectre. Ya, itu juga. Apakah itu semuanya? Pendekar pedang ajaib. Bocah itu melanggar sumpahnya. Kemarahan Kadun bermula dari hal itu. 1000 tahun yang lalu, dia dan Zippley pada masa itu dengan susah payah menghilangkan sihir Rankandel. Kadun dapat memahami bahwa Jin, sebagai individu, sedang menjungkir balikkan dunia sebagai pendekar pedang ajaib. Masalahnya adalah Jin telah menyatakan niatnya untuk mengubah seluruh Rankandel kembali menjadi keluarga pendekar pedang ajaib. Sungguh tak tertahankan. Mengingat betapa kuatnya Rankandel pada masa itu membuat giginya bergemertak dan membuat tulang punggungnya merinding. Tenanglah, Kadun. Kamu belum pernah menjalaninya 1000 tahun yang lalu, jadi kamu tidak akan mengetahuinya. Jika bukan karena para bajingan itu, dunia akan menjadi milik kita sepenuhnya sejak saat itu. Itu karena pendekar pedang ajaib yang mengerikan itulah yang membuatku harus menunggu selama 1000 tahun lagi. 1000 tahun bukanlah waktu yang lama bagi seekor naga, kan? 1000 tahun juga banyak bagi naga. Sial, tidak bisakah kamu melihat kalau aku bereaksi begitu sensitif terhadap ini? Saya mengerti. Ini tentang betapa pentingnya masalah ini. Kita harus bertemu lagi dengan penjabat Patriark Rankandel dan mendesak mereka untuk mengingat sumpah. Menanggapi hal itu, Clear menyeringai. Tidak, itu tidak perlu. Berikan penjelasan yang lebih meyakinkan. Berdasarkan apa yang telah kita amati sejauh ini, pembawa bendera ke-12 Rankandel bukanlah orang yang sembarangan menimbulkan masalah. Fakta bahwa dia secara terbuka menyebutkan pemulihan status Rankandel sebagai keluarga pendekar pedang ajaib adalah karena dia memiliki jaring pengaman yang dapat diandalkan. Apakah kamu berbicara tentang Chiron Rankandel? Ya, Chiron Rankandel. Yang diyakini oleh pembawa bendera ke-12 adalah ayahnya.
Saya tidak tahu seberapa banyak rahasia Laut Hitam yang Chiron bagikan kepada putra bungsunya, tapi satu hal yang pasti. Chiron Rankandel belum memasuki wilayah lima Raja Laut Hitam. Saat Keliar melanjutkan, pupil mata Kadun membesar. Tidak mungkin. Ksatria terkuat Rankandel, bersama dengan demigod, telah melakukan pencarian selama beberapa dekade. Pada titik ini, mereka pasti sudah menemukan wilayah lima raja. Aku juga mengharapkan hal itu dari Chiron dan para ksatrianya. Namun, jika dilihat dari tindakan pembawa bendera ke-12, kemungkinan besar dia masih mengembara, tidak dapat menemukan wilayah lima raja. Jika Chiron telah menemukan wilayah Raja Laut Hitam dan tidak bisa pergi untuk beberapa waktu, Jin tidak akan membuat pernyataan seperti itu. Itu adalah penilaian Keliar. Laut Hitam benar-benar merupakan daratan yang tidak diketahui. Bahkan jika Chiron belum menemukan wilayah lima raja, itu tidak mengherankan. Itu benar. Mungkin dia menyerah untuk menemukan wilayah lima raja. Jadi, selama dia masih hidup, dia mungkin mencari kesempatan untuk melanggar sumpah dengan pembawa bendera ke-12. Pokoknya, itu menjengkelkan. Kadun, Chiron hanyalah manusia biasa. Dan saya jamin, dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Kadun mengangguk dalam diam. Seorang manusia, dan seseorang dengan waktu terbatas. Setelah Chiron menghilang, Rankandel tidak lagi menjadi masalah. Lagi pula, sumpah hanyalah sebuah simbol. Yang benar-benar terukir di darah Rankandel adalah sebuah kutukan. Jadi, jangan terburu-buru, ayo kita awasi dia. Cukup menarik loh. Sepakat. Tapi tetap saja, ada baiknya untuk memastikan keberadaan Jin Rankandel untuk saat ini. Ini meresahkan. Itu benar. Coba kulihat, aku akan memeriksa bola kristalnya. Kamu tidak dapat melihat apapun di sana. Sementara Kadun berseru frustrasi, sesuatu menarik perhatian Keliar di bawah bola kristal. Ada surat tersegel. Itu telah terbang ke putra kesayangannya, Beradin Zipley. Kita mungkin tidak perlu mencarinya. Aku yakin dia datang ke sini. Keliar melambaikan surat di tangannya. Apa itu? Sementara semua orang penasaran dengan keberadaan Jin. Dia hanya menghabiskan waktu bersama rekan-rekannya di Menshang Kota Bebas Tikan. Dia membolak-balik koran sambil menikmati kue latrie. Namun, Jet bergegas mendekat dan menyerahkan surat kepadanya. Pak, ada surat di Tikan dengan nama samaran Anda. Sepertinya semacam undangan. Berikan padaku. Jin sudah menunggu undangan, jadi reaksinya cukup tenang. Ketika dia membuka segelnya, hal pertama yang dia lihat adalah gambar singa yang memegang pedang. Segel pedang kaisar. Hanya penguasa kastil pedang kaisar yang bisa menggunakannya. Paul Greymick. Anda diundang ke perjamuan pedang kaisar. Bergabunglah bersama kami untuk menikmati kemegahan kastil kaisar pedang dan membuat nama Anda bersinar. Ron Hairan, penguasa kastil pedang kaisar. Terima kasih kepada cucu saya tidak punya pilihan selain mengirimkan undangan ini juga. Jika memungkinkan, jangan datang. Jangan datang. Setelah membaca isinya, Jin tertawa kecil. Dia hampir bisa membayangkan betapa putus asanya Dante memohon kepada Ron Hairan untuk mengundangnya ke pesta. Jet, yang melihat sekilas isinya, menghela nafas. Tuanku, mengapa orang itu repot-repot mengirimkan undangan jika dia tidak ingin Anda datang? Ron Hairan cukup picik. Jet. Ya, tuanku. Apakah kamu punya pakaian yang pantas untuk pesta? Ya, benar, tapi... Kenapa kamu bertanya? Kalau begitu persiapkan. Juga, beritahu yang lain. Kita semua akan pergi bersama menemui tuan kecil ini. 25 Oktober 1799. Keluarga dan klan berpengaruh dari Hufester, Vermont, dan Federasi Sihir Lutero berkumpul di kediaman utama Hairan. Perjamuan di Kastil Kaisar Pedang telah dimulai.
Prosesi mereka sungguh megah. Berbagai warna spanduk dari masing-masing klan dan keluarga di sekitar Istana Kaisar Pedang yang megah tampak seperti taman bunga berwarna-warni dari kejauhan. Orang-orang yang berkumpul di bawah spanduk tersebut adalah tokoh sentral dan pilar dari masing-masing marga. Dibandingkan dengan jamuan makan malam di Rankandel, yang diadakan setiap 10 tahun sekali, Hairan dikenal sering mengadakan jamuan makan. Namun, tidak lazim jika tokoh-tokoh penting dari setiap klan dan keluarga hadir setiap saat. Itu tergantung siapa tuan rumahnya. Tergantung pada tuan rumah, individu yang layak menyandang status tersebut menghadiri jamuan makan tersebut. Dalam hal ini, perjamuan Kastil Kaisar Pedang ini layak dibandingkan dengan perjamuan Rankandel yang diadakan ketika Jin berusia 15 tahun. Fakta bahwa Ron sendiri adalah tuan rumahnya membuat perbedaan. Ron secara pribadi menyelenggarakan perjamuan untuk pertama kalinya dalam 22 tahun yang mencengangkan. Terakhir kali dia mengumpulkan orang adalah untuk cucunya yang baru lahir. Namun, cucunya menjadi orang bodoh yang keras kepala. Wow, Tuan. Ini pertama kalinya saya menghadiri acara seperti itu. Semuanya, lihat ke sana. Itu adalah Sir John Cena yang terhormat dari Ksatria Raja Naga. Dan tepat di sampingnya adalah Kapten Divisi Sihir Kekaisaran, Seri, dan orang itu adalah... Hehe, nonanya, kenapa kamu begitu kagum? Mereka tidak terlalu mengesankan dibandingkan dengan tuan kita akhir-akhir ini. Ya, menurutku juga begitu. Namun, karena begitu banyak orang terkenal telah berkumpul, sepertinya pantas untuk bereaksi lebih bersemangat. Itu pemikiran yang menyenangkan, hehe. Enya dan Jet masih rukun. Brice dan Kusan mengangguk melihat interaksi mereka. Yulian tidak hadir karena dia menjaga Chaltor, Gili tertawa kecil, dan Murakan mendecakkan lidahnya. Alisa dan Kashmir, sebaliknya, memiliki ekspresi yang agak serius. Kashmir, Alisa. Apakah kamu khawatir bertemu Kaisar? Kui Kantel bertanya. Dia masih dicari secara tidak resmi oleh Vermont, bersama dengan Enya, tapi dia tidak perlu lagi bersembunyi. Jin telah menjadi pembawa bendera, dan faksinya berkembang menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Belum tentu begitu, tapi rasanya aneh, Alisa mengangkat bahu. Bahkan jika kita tidak bertemu langsung dengan Kaisar. Saya yakin kita akan bertemu dengan beberapa anggota keluarga kekaisaran. Lagi pula, jika kita berniat mengangkat status Tikan menjadi sebuah negara, kita tidak bisa terus-terusan menghindarinya. Seluruh kelompok telah menggunakan produk dari suku salju emas untuk menyamar. Seperti yang mereka lakukan selama operasi perampokan Kompas. Namun, meski dengan penyamaran mereka yang mewah, orang-orang tidak terlalu memperhatikan mereka. Dengan banyaknya tokoh terkemuka di sekitarnya, Jin dan kelompoknya dianggap sebagai bangsawan yang berpakaian modis, mudah dipadukan di mana saja. Sekarang giliran kita. Rombongan sudah mengantri selama 5 jam sejak subuh. Tunjukkan undanganmu. Alis penjaga gerbang bergerak-gerak saat mereka memeriksa undangan Jin. Paul Greymick? Itu nama yang belum pernah kulihat sebelumnya. Selain itu, sang patriark meninggalkan pesan yang memberitahumu untuk tidak datang jika memungkinkan. Namun kamu tetap membawa teman. Jika kamu benar-benar perlu untuk masuk, temanmu bisa menyingkir. Ya, kamu sudah mengizinkan para sahabat para bangsawan di depan untuk masuk juga. Saat Enya bertanya, penjaga gerbang bertukar pandangan tidak nyaman. Itu sudah menjadi kebiasaan. Pokoknya, itu tidak diperbolehkan. Karena sang patriark sepertinya tidak menyambut kehadiranmu. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Lebih baik hanya kamu yang masuk. Tunggu sebentar. Jin membisikkan sesuatu di telinganya, dan mata para penjaga membelalak. Apakah kamu benar-benar Jin Rankandel? Ron mengirim undangan menggunakan nama samaranku, jadi aku datang menggunakan nama itu. Tolong pelankan suaramu sedikit, untuk sopan santun. Jika kamu adalah pembawa bendera Rankandel ke-12, tunjukkan buktinya.
Ketika penjaga gerbang tiba-tiba berteriak, mata para bangsawan lain di barisan terdekat melebar. Apakah itu benar-benar Jin Rankandel? Apa katamu? Jin Rankandel ada di sini? Di mana? Orang itu? Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Jin dan kelompoknya. Beberapa bangsawan bahkan berseru bahwa mereka telah melihat si pirang tampan, bahkan di negara feodal kekaisaran, Belard, membenarkan bahwa itu memang Jin Rankandel. Menyusul insiden Sword Garden baru-baru ini, yang umumnya dikenal sebagai deklarasi bungsu, keberadaan Jin telah menjadi perhatian utama publik. Wajar jika bangsawan yang suka bergosip membuat keributan tentang hal itu. Dan saat keributan dimulai, seseorang mengambil kesempatan untuk turun tangan. Oh, selamat datang, Jin. Itu adalah Dante Hairan, yang berdiri di dinding kastil, memandangi para tamu. Di sampingnya, Ron Hairan berdiri dengan ekspresi tidak nyaman. Dan satu orang lagi. Begitu mereka mendengar nama Jin Rankandel, sesosok tubuh dari area pintu masuk VIP menoleh untuk melihat. Jin? Jin ada di sini? Di mana? Di mana? Idiot berambut putih yang baik hati ini tidak lain adalah patriark Zipley berikutnya, Beradin Zipley. Saat dia menjulurkan lehernya untuk melihat Jin sekilas, para pelayannya menyentuh dahi mereka, mencoba menahannya. Tuan muda, tolong jaga ketenangan Anda. Dia adalah pembawa bendera musuh. Jika kamu bersikap seolah-olah kamu senang melihatnya. Meskipun ada keberatan dari petugas, Beradin terus mencari Jin, menarik perhatian semua orang di dekatnya. Beradin juga ada di sini. Dante menunjuk ke arah Beradin. Saat itu, Beradin bertemu pandang dengan Jin dan menjabat tangannya. Jin, pada gilirannya, secara alami menghindari tatapannya dan terus berjalan ke kastil Kaisar Pedang. Ia khawatir Beradin akan mendapat masalah. Alhasil, mereka yang datang ke jamuan makan tersebut menanggapi isyarat Dante. Mengira mereka disambut, dan berjabat tangan secara bergantian. Para bangsawan di dekat Beradin juga mengulurkan tangan mereka. Beberapa hal tetap sama, Jin mau tidak mau berpikir. Situasi serupa pernah terjadi di masa lalu, di Cosmic Arena. Dia tidak menyangka dia akan hadir. Apakah dia waras hari ini? Di sisi lain, mulutnya terasa pahit. Terakhir kali mereka bertemu, Jin dan Beradin saling berhadapan. Pada kesempatan itu, Beradin tidak hanya tidak menyapa Jin seperti yang dilakukannya sekarang, tetapi juga bertindak seperti seseorang yang bertekad untuk membunuhnya. Dia tidak bisa mengambil kesimpulan secara terburu-buru. Tidak sampai dia berbicara dengannya. Tidak, meskipun kita berbicara langsung. Bisakah saya yakin bahwa pikirannya tidak dimanipulasi? Ini mungkin akan sulit. Tidak ada informasi yang jelas mengenai sejauh mana manipulasi mental Zippel. Tetap saja, tidak terlalu buruk melihat temannya terlihat sehat setelah sekian lama. Saat mereka memasuki kastil, area resepsionis sudah ramai. Jika identitas Jin sebagai Rankandel tidak terungkap, mereka harus menunggu dengan tenang di ruang tunggu hingga malam. Masuknya tamu reguler tidak akan dimulai sampai semua VIP telah mengambil tempat duduk mereka. Berkat keributan itu, Jin dan kelompoknya bisa segera memasuki ruang perjamuan. Aku bersusah payah menyamar. Tapi sekarang sepertinya tidak ada gunanya. Aku ingin melihat ekspresi puas diri Ron ketika dia menyadari aku tidak akan datang. Penggemar sejati ruang perjamuan sudah mendengar beritanya. Mereka secara terbuka mengamati Jin dan kelompoknya dengan rasa ingin tahu. Bahkan tamu jamuan makan pun menyadari kehadiran Jin. Mereka secara terbuka memeriksa kelompok tersebut, dan rasa ingin tahu mereka terlihat jelas. Kedatangan Jin di ruang perjamuan merupakan kejutan bagi semua orang. Tetapi kecuali beberapa orang. Orang-orang yang dibawa Jin bersamanya tidak mereka kenal. Secara resmi, Hairan belum mengirimkan undangan ke Rankandel. Ron membuat keputusan itu karena mempertimbangkan Rosa, yang masih dalam masa pemulihan.
Ron juga punya alasannya sendiri untuk tidak terlalu senang dengan Rankandel. Saat mereka diantar ke meja mereka, seseorang dengan gaya berjalan yang menarik mendekati mereka. Senang bertemu denganmu, Jin Rankandel. Dia adalah seorang wanita yang berkulit sangat putih, dengan kecantikan yang hampir supernatural dan sosok yang ramping. Ini adalah pertama kalinya Jin dan kelompoknya melihatnya. Dan dia membawa senjata yang sangat besar di punggungnya, sebuah kapak pedang. Pedang kapak. Apakah ada orang lain, selain kakak perempuan Luna, yang menggunakan pedang seperti itu sebagai senjatanya? Meski sebagiannya tersembunyi, terlihat jelas bahwa itu adalah pedang kapak. Siapa kamu? Saat Jin memeriksa pedang kapak, Murakan bertanya dengan nada agak mengejek. Saya Sepirin, dari Tentara Bayaran Raja Hitam. Saya selalu mengagumi Tuan Jin, jadi saya datang untuk menyambutnya. Kagumi siapa? Dia? Kenapa sih? Kamu seperti gadis ini? Saat Murakan menunjuk ke arahnya, seseorang segera menyebut nama Sepirin. Hei, Zephyrin. Seseorang dengan suara cemas memanggil Sepirin. Seorang pria bergegas ke arahnya dari belakang, seseorang yang dikenal Jin. Oh, Kapten. Bang. Sebelum Sepirin bisa menjawab, Murka, Kapten Divisi Ketiga Tentara Bayaran Raja Hitam, menepuk bagian belakang lehernya dengan ringan, menyebabkan dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia memiliki penampilan yang natural, seolah-olah sedang berhadapan dengan siswa yang merepotkan. Tampaknya agak rutin. Apakah kamu mengikuti-ikuti tanpa malu-malu? Maaf, Tuan Jin Rankandel. Aku tidak mengawasi bawahanku dengan baik. Dia pendatang baru yang baru bergabung, dan dia cukup gaduh. Jika pemula datang ke sini berkat pemimpin, dia harus bersikap diam-diam. Tidak perlu khawatir, Tuan Murka. Sudah lama tidak bertemu. Murka bertanggung jawab atas pengawalan Jin ketika dia meninggalkan Storm Castle. Julukan Kaisar Muda yang diberikan oleh Tentara Bayaran Raja Hitam, yang melindunginya, mendapat perhatian lagi akhir-akhir ini karena kejadian baru-baru ini. Sepertinya kamu sudah dipromosikan menjadi kapten. Itu terjadi tak lama setelah mengantar Anda, Tuan. Meski terlambat, aku harus mengucapkan selamat padamu. Saat Jin mengobrol dengan Murka, dia merasa sedikit kesal dengan Sepirin. Apakah itu karena pedang kapak? Aku mempunyai perasaan aneh karena suatu alasan. Murka, yang tampaknya menyadari fakta ini, menunjuk ke arah Sepirin. Senjata aslinya adalah pedang panjang biasa. Dia membawa pedang kapak ini di punggungnya dan mengaku mengagumi Lady Luna. Selalu mengatakan dia melakukannya karena rasa hormat. Tolong jangan berpikir buruk tentang dia. Saat berbicara dengan Jin, Murka sesekali memarahi Sepirin namun menunjukkan rasa sayang kepada bawahannya. Tentu saja. Terima kasih atas pengertiannya. Hei. Kenapa kamu tidak mengucapkan terima kasih sekarang? Terima kasih. Sekali lagi. Ketika Sepirin dengan cepat menundukkan kepalanya, dia melakukannya dengan begitu banyak energi hingga gagang pedang kapak mengenai lehernya. Murakan menggelengkan kepalanya seolah dia tidak terkejut. Ah, aku lelah. Sudah cukup. Lanjutkan. Ya, sampai jumpa lagi. Nikmati jamuan makannya. Setelah Murka dan Sepirin pergi, kelompok itu saling bertukar pandang. Tuan kita tidak perlu melakukan apapun. Wanita cantik seperti dia datang kepadanya dengan sendirinya. Seperti yang diharapkan. Wanita Sepirin itu sepertinya agak mencurigakan, bukan? Tentunya menurutmu seperti itu karena dia akan menjadi pesaingmu. Apa yang mencurigakan dari dia? Dia sepertinya kurang berpengalaman. Sementara Jet, Enya, dan Murakan berkomentar, Jin dan Kui Kantel terus menatap punggung Sepirin dengan alis berkerut. Jin. Ya, Nona Kui Kantel. Sepirin itu, sepertinya dia bukan ras manusia.